Naikin satu kaki, naikin satu kaki lagi. Oh iya, ini harus ditekan. Turun sama kayak gitu, 3 kali aja. Wow. 1, 2, 3. Kuat sekali Olivia Jansen. Mantap, emang main bareng OJ itu harus di challenge ya. Tim Jansen main bareng OJ kali ini mau pilates bareng Natasha Wilona di tempat pilates dia, Postur. Hari ini kita mau banyak gerak. Hai Will. Ya ampun. Hari ini kita mau banyak gerak ya. Mau pilates di tempat kamu yang bagus. Kakak mau ngerasain apa nih? Semuanya ada. Saya Kakak mau merasa apa? tersiksa hari ini. Tersiksa? Yes. Oke, aku ajak kakak kelas tower. Let's Yuk, go. disiksa sama Natasha Wilona. Masukin nggak? Iya. Belum masuk. Belum. Belum. Dah. Ternyata sebagai owner, Natasha paham juga cara memasang. Harus cara yang dong. tepat dan benar. Semua member harusnya paham deh kak. Iya. Si Milov ikut-ikutan. Nah, Milo, kita naikin satu kaki, naikin yang satu kanan. kaki lagi. Oh iya, ini harus ditekan. Gak rusak kan alatnya, gue mesti Nggak. gantiin. Di bawah outfit ya kak. Yes. Sekarang kakak naik turun. Masih bisa lah. Oh iya, ini Naik aku tahu gerakannya. Naik full kak. Oh, naik Naiknya full sampai atas. Turunnya jangan nyentuh besi. Sampai stop di situ. Ya udah. Jadi harus ngambang. Betul. Sekarang lepas satu tangan sebelah kiri ke sebelah kiri. Sebelah kiri, oke, sebelah dah. kiri. Kayak gitu. Turun, jangan sampai sentuh. Naik lagi sampai lurus dikit. Wow. Naik lagi sampai lurus dikit. Ini berasa banget sih di Oke. glute-nya. Sekarang ganti kaki berikutnya. Oke. Kalau di pilates ini tuh yang paling susah nih, si Bener. chair ini. Paling challenge. Bagi aku juga paling susah. Kayak orang bisa Cadillac, bisa reformer, bisa tower, tapi belum tentu bisa Balancing-nya susah banget. chair. Yo, Sampai atas. Ya, kalau udah kuat, lepas satu tangan. Nah, Ya, nah. 2 kali aja. Ya, jadi turun kalau mau dikit. strengthening class, mau men-challenge diri sendiri, ini yang paling oke dong. Betul. Oke, nah sekarang kita latih sedikit tangan ya. Oke. Udah macam instruktur ya. Kebetulan apa udah mau geter nih. Kebetulan aku hafal, Oke. jadi makanya. Oke, sekarang turun dulu pelan-pelan, satu kaki, tahan kak. Oke, pasang 2 biru, paling atas. 2 biru paling atas. Iya, tinggal pasang aja birunya. Wah, makin berat nih. Kakak naik dulu, kakinya dua-duanya ke sini. Ke sini. Tangannya pegangan itu, tangannya pegangan sama hand gripnya. Berarti agak squat dikit dong. Kakinya dua-duanya taruh di bawah. Di bawah, Di kayak pedal. tadi? Di wall of it-nya juga. Kayak tadi dong ya? Yoi, taruh kak kakinya satu lagi. Oh, langsung. Nah, busungin dadanya, tahan backnya kencengin. Oke, turun buka tangannya ke samping. Oh, gini. Sampai 90 derajat. Naik. Kalau buat turun pas dikit, shopping, turun dikit. Kuat nih ya. Dijamin kuat memikul beban kehidupan. Memikul asam dan garam hidup ini. Oke, Tuh, lihat, naik ke oh my God, atas. Udah. Ini kenapa makin lama makin susah ya? Ada challenge-nya. Nah, sekarang taruh lagi kakinya ke atas dua-duanya. Yes. Pelan-pelan. Oke. Sekarang kaki yang kirinya selalu ditekuk ya kak, 90 derajat. Kaki kanannya doang yang di pedal. Kaki kanannya di pedal, Iya. kaki kirinya tekuk. Tekuk 90 derajat. Oke, turun sama kayak gitu. 3 kali aja. Wow. 1, 2, 3. Kuat sekali Olivia Jansen. Mantap, emang main bareng OJ itu harus di challenge ya. Yoi. Nggak Satu boleh lagi, diem. biar adil. Biar adil, Ya kanan kan? kiri. Satu. Kaki depannya bener kan? Kaki depannya napak aja, oke. 1, oke turun sampai 90 derajat kak. Iya, 2. Nah, ini lebih gampang. Kanan kali ya. 3, betul. Apa? Selesai. Luar biasa. Dah, Ternyata. pelan-pelan, hati-hati. Nah, Wow. kenceng kan soalnya tarikannya takutnya Kenceng kakak banget, kejungkak. kenceng banget. Ya, kalau main bareng OJ pastinya nggak banyak diam, tapi lebih banyak fun-nya ya. Ini kita lagi di mana sih, Will? Ini kita lagi ada di ruangan private. Ruangan private yang ada di Posture di Gulf Island Peak. Ini yang sekarang kita lagi ada di sini adalah ruang private. Ini di belakang juga ruangan private. Jadi ada 2 ruang private di sini. Jadi ruang private kalau kakak pengen coba alat lebih lengkap kayak VPT
alat seperti ini, chair, Kita sini sambil sini aja kali. Sayang, ya ini mau ampun. ikut syuting nih. Ini Ayo. Oh dia nggak mau diangkat sama aku. Jangan. di posture tuh kita saya pet friendly. Oh gitu. Mereka boleh masuk, yang penting nggak boleh naik ke alat. Oh iya dong, yes. Jadi ada kayak pilates yang kadang sama dok kayak gitu nggak sih? Kita belum bikin sih, karena kalau pernah sama dok kan doknya harus taruh di alat. Nah kita nggak mau dia nge-scratch ke kulit. Iya juga. Tapi kita nggak masalah kalau mereka berkeliaran. Yang penting ya bertanggung jawab dengan petnya masing-masing. Sama petnya. Kalau yang di ruangan private ini tuh jadi pokoknya kayak buat Ada juga ini. session yang maunya yang tipe-tipe introvert ya. Iya, terus yang lebih intens, misalnya Yes. kakak ada cedera apa kek, misalnya kayak ada yang mau lagi dibenerin. Kayak kemarin aku ngambil private di Cadillac, tapi bukannya gelantungan, tapi bener-bener yang latihan di alat-alat yang kayak gini buat nge-stretch aku punya lower back. Berarti kamu kalau private hanya di postur dong, nggak ke tempat Iya. yang lain dong. Aku kemarin private-nya di Pose. Jadi kan sekarang aku ada 3 cabang di Jakarta. Ada yang posture yang di Peak, ini cabang pertama yang Iya, aku iya. datang. Flagship place. Iya. Kamu lah. Yang kedua posture yang di Gavoy, kakak belum datang. Belum, Ntar belum. kapan-kapan cobain karena kita ada Bareng hot ya, class. nanti mungkin. Terus yang ketiga itu yang di Pose by Posture yang di Sudirman. Itu kayak lebih ke perkantoran gitu lah. Oke. Tapi kalau wellness place gini, kamu rajin datang nggak sih sebenarnya? Apa kalau kayak cek-cek secara bisnis aja? Cuman do you really kayak commit tiap hari olahraga gitu? Iya kak, karena kalau aku gini, aku tuh emang nggak suka olahraga lain. Akhirnya aku tuh cuma suka pilates, kalau nggak yoga, kalau nggak yang kayak mat lah. Pokoknya aku nggak suka yang kayak terlalu weight training atau nggak cardio terlalu gimana. Aku tuh nggak gitu hobi. Aku nggak suka gitu. Aku sukanya yang kayak tetap cantik kali ya. Tetap ringan, tapi kayak tetap jadi gitu ya. Iya. Tetap kencang lah badan. Tetap kencang. Jadi aku tuh datang ke posture tuh seminggu 6 kali. 6 kali. Dan selalu sama mamaku dan selalu 2 jam. Ini 6 kali serius nih, bukan bluffing nih guys. Enggak, Iya. udah 6 kali. Karena kan aku nggak diet. Aku masih makan apapun, aku makan manis and everything. Gimana Iya. caranya kan nahan? Soalnya biasanya kan kayak kalau aku tuh kalau olahraga paling mungkin seminggu 3 kali. Seminggu 6 kali, berarti kapan nggak ada capeknya gitu? Enggak, pokoknya Senin sampai Jumat itu pasti kayak 2 jam, entah mau itu ada campur yoga pilates, atau pilatesnya cuma beda-beda alat, atau private abis itu grup. Terus satu lagi biasa di hari Sabtu atau di hari Minggu aku pilih salah satu, itu bener-bener aku cuma ngambil reformer buat kayak kardio. Karena kan minggunya aku atau Sabtunya aku olahraga. Iya, gitu. maksudnya one rest day. Jadi my sweet escape-nya adalah di olahraga ketika aku bener-bener mindful with my mind and my body, bener-bener fokus on me. Dari itu aku jadi bener-bener bisa mau mikir apapun, mau lagi nggak mood, mau lagi apa, tapi kayak bisa sesuai dengan mood. Ini gitu. menarik sih, kamu tadi bilang stres, berarti Natasha Wilona pernah overwhelmed juga. Kita sambil touring, ya Willow dong, kamu yang touring tempat poster ini, aku suka banget Ya, suka ya vibes-nya. Emang kita Iya. tuh temanya kayak Korean estetik gitu kan. Oh, Korean estetik. Kiblatnya kita terhadap desain interior tuh kayak gitu. Jadi lumayan minimalis dan nggak lebay. Sarang hairstyle ya. Betul. Jadi kayak temanya clean, estetik, terus Bener. kayak calm Betul. dan self care ya, berasa Yes. di sini. Sekarang aku ajak kakak ke ruangan reformer. Ini yang banyak disukain cewek-cewek. Nah, kali ini aku mau ngajak ke ruangan reformer. Ini teman-temannya Willow nih baru pada beres pilates. Hai, ganggu dikit ya. Ini instruktur. Nah, jadi ini tuh ruangan reformer kita, bisa dibilang grup kelas kita paling gede. Kayaknya mereka ada kelas deh. Oh, mereka Ini kelasnya kayaknya sih kelasnya jam 12. Sekarang. Oke, yuk. Ya udah kita keluar. Aku pikir tuh udah mengganggu. Oh, berarti tadi 2 jam ya? Oh, mereka Oke, oke. 2 jam. Kirain tuh mereka yang udah Dia dia lagi bikin konten buat room studio touring. tour. Oke, kita ke atas Thank you dulu. ya, Kak. Ya udah kita touring ke tempat yang lain. Ini tempat postur ini tuh kamu ide pertama kalinya tuh kapan sih, Will? Ide pertama kalinya kayak sekitar 2022 ya. Yang pas kita habis syuting Happy Birthday kan kamu kayak ini pas banget aku lagi mau buka. Lagi mau buka, betul. Jadi 2022 ide pertama. Terus 2023 barulah Baru. bisa opening. Kan butuh waktu. Setahun ya.
renovasi, branding segala macem. Cakep banget dari sini ya view-nya. Ini kita tambah alat karena kadang-kadang ada yang pengen kayak dilak tapi mau backgroundnya itu kayak siluet. Oh, jadi iya, kalau iya, kakak iya. diambil video dari sini tuh ke belakang siluet. Yes, yang pose-pose yang terkenal itu apa namanya? Ya pose-pose Flamingo, Jennie apa sih? Blackpink macem-macem lah. Udah Swan kok flamingo ya? kita kalau bikin bisnis tuh berharap bisa sustain dan harus ada impact gitu untuk masyarakatnya juga dong. Makanya kebetulan aku suka di bidang wellness dan aku pengen banget orang-orang mulai memperhatikan kesehatan dan menemukan olahraga yang tepat. Karena kan nggak semua orang cocok dengan olahraga yang cukup misalnya kayak heart rate-nya tinggi, Iya, beban intensitas terlalu hit berat gitu ya. iya. Makanya disediakan Atau lah pedal ini. gitu kan kayak zaman sekarang. Iya, maksudnya kecuali dia udah ngerti tekniknya, dia akan mengurangi resiko cedera gitu. Karena bisa dibilang sebenarnya Pilates tapi di tempat yang tepat juga ya. Karena kan sekarang juga kayak banyak yang suka Banyak aneh-aneh banget, gitu. bener-bener. Pilates dan renang tuh adalah dua olahraga paling aman sebenarnya. Aman banget. Buat badan kita. Why I love. Makanya, jadi kayak jarang banget orang kayak, oh saya cedera, Enggak lower sih, back parah sampai aman harus banget. operasi gara-gara Pilates tuh jarang banget. Kita hampir nggak pernah denger yang kayak gitu. Kecuali dia jatuh atau kenapa-napa. Kelihatan kan tim Jensen, luarannya kelihatannya kalem, tapi isinya tuh rame banget ya. Rame-rame ya. Nah, jadi tuh di sini, waktu ini kan adalah cabang pertama kita. Jadi waktu pertama bikin tuh kita nggak terlalu kayak ngeh akan serame apa. Akhirnya, gitu. iya. Wow, ternyata rame banget. Ternyata rame dan tempatnya juga kita Antusias. bingung. Akhirnya ya gini lah, ruangan chair kita gabung sama ruang yoga. Oh, ada yoganya juga Jadi di ini sini. chair, kalau lagi yoga semua alat ini kita pindahin ke ujung, kalau nggak kita Wow. pindahin ke ruangan lain, biar yoganya bisa di sini. Bisa di sini. Jadi Jadi tadi tuh aku kelasnya di sini dulu Kak. tadi pagi tim Jensen Willow tuh udah chair dulu sejam, terus habis itu tadi kita reformer. Power. Iya, tadi kita Iya. tower sejam, berarti dia tuh 2 jam latihan olahraganya pagi. Wow. Aku udah kebiasaan gitu Kak. Jadi kayak udah Jadi gimana ya? Jadi bingung kalau sejam malah kadang nggak berasa. tipenya yang kayak lebih nge-push diri atau yang kayak dengerin badan? Aku lumayan nge-push diri. Jadi kayak misalnya aku lagi ngantuk banget tapi aku kayak nggak harus. Misalnya aku kayak ngerasa dulu lagi lemes banget, nggak harus. Jadi aku mau jadiin itu kayak bener-bener daily habit gitu sampai tua nanti gitu. Daily habit nge-push. Tapi kalau misalkan nge-push, pernah nggak sih ngerasa jadi yang tadi kamu bilang kayak overwhelm gitu? Aku tuh kalau dari olahraga nggak pernah overwhelm Kak, karena bagi aku ini justru pelarian aku. Justru healingnya tim Jansen healing bukan aku. jalan-jalan shopping ya ini kita Betul. olahraga di sini. Kalau stres tuh mostly kan kalau nggak karena kerjaan ya, misalnya hal-hal yang kayak ada something yang menumpuk akhirnya semuanya nggak bisa diproses bersamaan, jadi kayak kayak butuh stop bentar olahraga gitu. Berarti kalau misalkan ngurusin bisnis wellness kayak gini itu lebih banyak serunya daripada overwhelmnya dong. Menurut aku ya, ngejalaninnya kelihatannya kayak seru, tapi aslinya dalamnya lebih banyak yang overwhelm. Karena kan bisa dibilang aku nih hitungannya kan startup. Maksudnya bukan yang kayak big company yang benar-benar udah settle with the team and everything, yang kayak bos yang penting udah cuma terima dividen aja Terima tiap akhir beres tahun gitu ya, terima cantik. Ya, ini kan enggak, karena startup jadi kayak ya Ngurusin the dari owner bawah-bawahnya. harus bener-bener kadang turun tangan langsung sampai ke operasional, harus kita bener-bener ngerti dan harus dua-dua, kan aku berdua kan bikin posture, jadi kayak dua-duanya harus mau bahu-membahu buat mempelajari apapun bersamaan gitu. Berdampingan belajar berarti kamu bener-bener Natasha Wilona dari nol ya, dari scratch. Kamu mau ngurusin yang repot-repotnya itu. Bener, dari dulu kayak kita zaman Kayak contoh awal-awal repotnya gimana deh, kayak misalkan ngurusin admin lah, jam gitu kan, kayak admin di bawah lah, front house, ngurusin misalnya kita harus belajar pajak bareng lah, kita harus ketemu konsultan pajak bareng, ngurusin yang paling legal. bikin kesel apa sih, pernah kayak dari ngurusin dari scratch ini yang kayak aduh kok bisa gitu? Menurut aku yang paling stres tuh Lebih kayak ngeselin lah, Paling bukan ngeselin nggak ya? harus kayaknya paling challenging bagi aku tuh adalah itu, ngurus operasional. Bener, karena ngurusin orang makin ribet karena kayaknya ngurusin ya. orang banyak, bener, ada instructor, ada member, ada admin, ada manager, terus yang kayak semuanya tuh punya pemikiran sendiri, kayak saya pikir bisa begini, saya pikir begitu. Jadi semua orang ngerasa punya pemikirannya sendiri, punya ini sendiri, sampai akhirnya kadang-kadang kurang profesional. Ya itulah, itu challenge-nya kita. Emang katanya gitu sih, lebih ribet ngurusin orang daripada ngurusin barang. Bener. Jadi kalau kamu disuruh pilih
Lebih ribet syuting atau mau lebih ribet ngurusin orang? Mendingan yang mana? Syuting tuh nggak ada ribetnya sih. Nggak ada Kalau boleh ribetnya milih loh. yang nggak ribet ya pasti syuting. Syuting mah nggak ribet sama sekali. Kayak malah kita enjoy gitu ketemu teman-teman, apalagi kalau ketemu cast dan kru yang bener-bener kompak ya. Kayak Iya, dulu iya. ketemu Kak Olivia di Happy Birthday. Iya, iya. Malah kayak happy aja, kayak syuting tuh semangat. Datang oke, oh mau ada scene kayak wah kita baca dengan Skripnya udah dikasih, makanan juga udah jadi kayak- dateng. nggak ada beban deh kayaknya kalau syuting. Maksudnya paling kalau syuting tuh Kalau- banyak beban fisik lah Kak. Sama Capek kalau lah. honornya dibayarnya ngaret ya, itu baru. Tapi kan berhubung ya kan, berhubung Iya, iya. belum nikah kan kayak maksudnya nggak ada istilah kata belum gajian pun nggak terlalu yang kayak Iya, worry, iya, aduh iya. gimana nih belum bayar anak sekolah nggak worry. Iya. Jadi kayak ya udah cuma ngurus diri sendiri kan. Iya. Terus kayak aku cuma berdua sama Ama di Jakarta, kakakku kan di Kanada. Jadi otomatis kayak ya dua cewek yang juga diet, pengeluarannya seberapa gede sih Kak? Pengeluarannya terus semua ujung-ujungnya ke self-care, ke pilates. Iya kan, balik lagi ya. Balik lagi ke cuan diri sendiri. Oh ya, by the way ya, Tim Jensen, dia tuh anything is all about bisa jadi cuan loh. Itu yang kita perlu dapat insight-insight biar tahun ini makin cuan. Ya gimana ya, kayak bagi aku mumpung kita masih muda, kejarlah mimpi setinggi-tingginya. Apapun yang lagi pengen dilakuin, mumpung masih punya Mumpung kemampuan. masih punya hari ini. Mumpung masih punya kekuatan, masih punya kesehatan, masih punya fisik yang mampu, lakuin aja. Yes. Kan nanti bertambahnya usia, fase kehidupan berubah. Udah jadi istri orang beda lagi, udah jadi ibu beda lagi. Jadi ya waktu tuh pendek, jadi gunainlah setiap hari harus bermakna. Jangan sampai nyesel intinya itu. Betul, setuju. Kita sekarang mau touring kemana lagi? Ini alat-alat ini untuk apa ya, Will? Kayak aku Ini suka tuh deh. biasa orang buat yoga Kak. Warna-warna beige gini, Iya. kayak apakah ini jadi tempat kayak corner favorit kamu? Karena nggak tahu kenapa serasanya tuh kayak di sini lebih kalem ya. Di sini emang lebih zen karena tadinya tujuannya kan buat yoga. Tadinya ini buat yoga, chair tuh bisa di sana, tapi ternyata chair kadang-kadang kalau lagi kayak ada 4 atau full nggak cukup di ruangan kecil. Jadi ya akhirnya gabung deh alatnya. Akhirnya gabung. Nah, kamu lebih mending deg-degannya karena mau buka bisnis atau deg-degan lagi di PDKT sama orang? Mau buka bisnis deh kayaknya. Tapi Iya. kayaknya lebih deg-degan tuh. Lebih dikatakan buat mau buka bisnis karena dalam pekerjaan aku lumayan intuit banget. Kalau dideketin orang, kayak bagi aku saat aku nggak ngelihat orang itu sebagai sosok yang bisa jadi pasangan aku, apalagi misalnya pacar atau partner seumur hidup, bagi aku nggak susah buat aku kayak yaudahlah, maybe you're not the wrong person, but maybe we don't have the same value, same perspective, and ya ngapain dipaksain daripada nanti takutnya nyakitin satu sama lain. Aku sesimpel itu kalau hubungan. Oh, jadi dia tipenya chill, nggak dibawa perasaan dan nggak deg-degan, Enggak, Tim Kak. Jensen. Jadi deg-degannya itu gimana nih bisnis gua bisa balik modal? Iya. Kan? Nggak, aku nggak deg-degan karena ya kayak gimana ya Kak. Maksudnya hubungan antar manusia tuh nggak bisa dipaksain kan. Yes, dan Jadi dia ya udahlah, kayak biarin berserah mengalir apa aja. adanya gitu ya. Betul. Kalau lagi suka sama orang, jadi malah tambah produktif atau nggak produktif nih kayak honeymoon period? Kalau aku ya, makanya aku selalu sangat berhati-hati mencari pasangan. Wih, balik lagi. Betul. Jadi aku nggak Oke. akan suka sama cowok yang nggak suportif dan nggak bikin aku tambah maju. Misalnya gara-gara aku sama dia, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu, bikin ini nggak boleh, bikin itu nggak boleh, pasti udah pasti putus tuh. Oh, nggak Pasti. maksudnya kayak tambah bucin, jadinya kayak lupa kayak pekerjaan dan Enggak. komitmen. Enggak. Kan banyak cewek-cewek kayak Aku gitu. lumayan punya time management lumayan oke loh Kak. Aku tetep. juga bingung, tapi kayak aku punya waktu kayak oh ada waktu aku sama mama dari jam segini, ada waktu aku meeting jam segini, ada waktu baru aku ketemu dia dari jam segini, gitu. Aku tiba-tiba lagi, oh ada waktu ntar minggu aku mau ketemu teman-teman aku, oh Sabtu baru aku malam minggu. Tuh Kayak gitu. cewek-cewek ya, tetap prioritas adalah diri sendiri. Walaupun ada cowok itu ya Iya, pelengkap. Iya, karena gimana ya, kayak bagi aku kalau udah nikah kan aku bakal bareng dia terus. Pas Iya, lagi iya, pacaran iya. aku bener-bener kayak berduaan mulu. Makanya orang selalu bilang kan Kak, mumpung lagi pacaran, mumpung belum nikah lah, maksudnya itu istilah kata berarti single belum nikah. Kita tuh harus begini ya pasangan kita. Sambil kita harus melihat sekeliling juga dong. Oh. Kalau udah nikah baru no matter what harus sudah ya dua-duanya. I like that concept ya, antara kayak berhadapan dan tidak berhadapan Iya. kalau belum pacaran ya, makanya melihat Bener. lah segala opportunity. Balik lagi pertanyaan yang membuat kita pengen itu bikin dia deg-degan, tapi kayak dia nggak bakal deg-degan deh.
super chill bener-bener. Gimana ya emang gitu orangnya? Ini sih pasti udah terjawab ya. Berarti kalau kamu lebih memprioritasin karir dong, bisnis daripada relation. Apakah sekarang udah jadi kayak opening for relationship? Kalau mungkin kamu Aku tuh selalu open for relationship. open for Seriusan. relationship. Dari zaman dulu kayak aku lagi syuting aja bisa, misalnya aku bisa punya pacar gitu. Cuma memang kayak gimana ya? Aku juga nggak ngerti. Mungkin karena aku dididik sama mama ya. Mamaku lumayan selalu si tante. Iya, mama lumayan selalu kayak mengarahkan aku untuk wanita pun juga harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Perempuan pun harus punya value diri dia sendiri. Maksudnya jangan yang kayak terlalu bucin, bergantungan banget. Jadi ya mungkin dari situ aku belajar banyak. Belajar untuk kayak oke, aku harus jangan menggantungkan kebahagiaan dan hidup aku sama satu orang. Sama seseorang. Karena takutnya kalau nggak sesuai ekspektasi mengecewakan, nanti aku sedih. Iya, sedihnya jadi Nanti banyak yang berlebihan ya. Terus nanti jadi kayak aku nggak bisa produktif dan lain-lain. Tapi kalau aku dari dulu tidak pernah kayak, dan itu aku nggak pernah dilarang soalnya. Jadi kayak aku nggak pernah yang kayak aku nggak mau pacaran dulu, sekarang enggak. Jadi kayak aku misalnya bisa lagi kerja, tapi aku bisa lagi deket sama orang, ya udah. Tapi berarti si mama nggak pernah ngelarang kamu dong? Maksudnya yang kayak nggak boleh pacaran gitu? Enggak, mama enggak. Walaupun mama ikutin kamu kemana-mana kan kayak selalu bareng ya? Aku selalu berusaha sih bawa mama kemana-mana bareng, kecuali kalau kayak lagi ada meeting atau kerjaan ya baru biasanya mama udah males ikut kayak udah capek. Mama nggak pernah ngelarang ya, jadi untungnya aku punya mama lumayan chill, kayak aku boleh pacaran. Boleh. Ada kan orang tua yang nggak boleh anak pacaran, Iya. mama aku nggak apa-apa, bahkan dari aku umur berapa ya? 15 kayak pertama kali aku pacaran pun juga kayak mama aku yang kayak, iya kamu harus cobain lah, justru masa muda kamu harus cobain pacaran tuh gimana biar kamu mengenal laki-laki Biar tuh nggak gimana. ditipu sama laki-laki ya? Udah sesimpel itu sih, kayak nggak apa-apa nih, ya udah baiklah aku terima. Udah deh, Enak banget. terusan udah terus udah gitu ya. Jadi mamanya Willow tuh kayak lebih kayak support kayak temen sih ya. Iya, bener. Ngeliatnya bukan Bener, kayak parentingnya beda, bener. Kayak temenin kemana-mana tapi more like as a friend gitu loh. Iya, makanya aku bisa cerita apapun Seneng deh. sebenarnya ke mamaku. Ada beberapa hal yang kayak aku ngerasa gila aku nyaman banget untuk terbuka sama mama. Karena nggak gitu, nggak jaji. Nggak semua orang tua bisa kayak gitu. That's so good. Nah, begitu deh. Ini CEO vibe atau soft girl vibe ya kamu? Aku sekarang selalu casual vibes, Kak. Oke, coba vibe. Karena kalau ketemu aku selalu pakai celana jeans, atasan. Karena aku nggak suka ribet-ribet dan nggak suka yang kayak, kakak tau lah, aku kalau dandan tuh Apa adanya, Simple nggak usah banget. di-filter kan. Kayak Tapi kayaknya kalau kamu tuh ngejalin apa-apa, aku ngeliatnya lebih banyak chill-nya ya daripada deg-degannya gitu. iya harus, Kak, harus punya ketenangan mental Tapi yang gimana kuat. bikin kayak tetap chill gitu walaupun ngejalanin bisnis yang banyak banget. Terus kayak tetap syuting juga. Karena kalau aku tuh prinsipnya ya kayak, at least aku udah melakukan yang terbaik sebisa mungkin. Selebihnya aku berpasrah sama Tuhan. Berpasrah. Semoga Tuhan yang membantu aku untuk mengerjakan dan menjalankan. Wah, thank you banget Will. Ya ampun, hari ini ya aku belajar kayak dari Willow, yang penting surrender dan kamu disiplin. Karena kayak itu bentuk disiplin tuh yang penting konsisten, bukan kayak trying too hard, nge-push diri sendiri, yang ada malah tambah deg-degan. Bener. Ya maksudnya memang sih orang selalu bilang push your limit ya. Yes. Well, tapi kalau bagi aku nggak in every aspect. Karena kadang-kadang ada hal yang di luar kemampuan kita, mungkin kita harus ya kadang-kadang surrender juga gitu sama Tuhan, biar Tuhan yang bantu kita. Yang Let go penting ya, kita juga do surrender. something gitu. Thank you banget Will untuk hari ini. Sama-sama. Makasih banget. Udah tadi udah seru main Reformer, udah dapet banyak insight juga. Inilah main bareng sama OJ. Mainnya santai, ngobrolnya ngalir, insightnya nyelip pelan-pelan. Next kita main bareng kemana lagi ya? Komen di bawah. See you guys.